Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita bawa kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala sejenak. Puji, syukur, dan sembah hanya kami hatur persembahkan kepadamu. Engkau yang luar biasa Tuhan, yang sudah menolong, menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini. Dan pada sore hari ini Tuhan, lewat ibadah PA ini Engkau menghimpunkan kembali kami untuk bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami melakukan ibadah kepadamu, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengampuni segala kekurangan, kelemahan, cacat celah kami, supaya layak di hadapan Engkau guna beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, kami menyerahkan diri kepadamu. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami semua. Demikian pula juga alat-alat yang kami gunakan, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan jamah, Tuhan kuasai dengan kuasa Tuhan, dan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu kegiatan ibadah ini, kami serahkan kepadamu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berkuasa untuk menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, dari buku NR nomor 376. NR 376, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat. Jauh ke dalam kubur
padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Tuhan beri, itu yang memulihkan kehidupan kita. Betapa besarnya dosa kesalahan kita, ya Tuhan sudah menolong, Dia sudah membeli, Dia sudah membuang dosa itu lewat pengorbanannya. Dan biarlah sekarang ini atau saat-saat ini kita boleh mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan, dan kita beroleh kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati atau kehidupan yang sudah diampuni oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, ya kita akan mendengarkan firman Allah dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 88, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Yohanes 3 ayat 16. Psalm nomor 88. Percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Sekali lagi. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, oleh karena cinta-Mu terhadap kehidupan kami manusia, khususnya ini dunia pada umumnya, Engkau sudah memberikan putra-Mu yang tunggal untuk sungguh-sungguh Tuhan menjadi penebus, menjadi pendamai dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami yang tadinya tidak ada harapan, dan kami beroleh harapan oleh karena Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, khususnya kepada kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kesempatan pada saat malam hari ini Tuhan boleh kami gunakan kembali
untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kiranya Engkau juga menolong, memakai, memberkati Tuhan, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu boleh mengalami kebangunan rohani. Sidang jemaat-Mu boleh dipersiapkan untuk masuk ke dalam rencana Allah yang besar, dalam rangka pembangunan tubuh-Mu yang akan segera disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman itu Tuhan menyatakan kekurangan, kesalahan kami. Firman itu boleh menemplak hati kami, sehingga kami boleh mengalami penyucian, sehingga keobahan itu boleh terjadi dalam kehidupan hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing mengikuti jalan ibadah ini. Ya Tuhan, dudukkan dengan baik, dengan manis, tetap memberikan hati yang merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali sebelum masuk dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom kepada kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, sampai hari ini pun tanggal 9 Maret ini Tuhan masih menjaga, memelihara kita, bahkan mengasuh kehidupan kita untuk kita dipersiapkan oleh Tuhan, untuk kita masuk dalam rencana Allah yang besar, ya, dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan. Namun demikian, saudaraku, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari Minggu yang lalu, saudaraku, ya tidak segampang itu, dan itu sebabnya ya firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ini kita masih membahas tentang ini, saudaraku. Dia mengatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Inilah orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah atau membangun rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi ini kehidupan yang mendengar dan melakukan firman Allah ini digambarkan seperti orang yang membangun rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi ini suatu perjuangan ya bagi kehidupan yang sedang membangun rumah. Membangun rumah ini juga menunjuk kepada rumah kehidupan kita secara pribadi, tetapi membangun rumah ini juga membangun tubuh Kristus, sebab rumah Allah itu adalah tubuh Kristus. Dan untuk bisa membangun rumah ini bukan perkara yang mudah, bukan hanya biaya yang harus disediakan itu otomatis, tapi juga harus berusaha,
untuk bagaimana rumah nanti jika sudah dibangun, maka rumah itu menjadi rumah yang kokoh, berdiri, tegak berdiri. Dan itu sebabnya ayat jelas mengatakan, ya, orang itu menggali dalam-dalam. Apa yang digali? Tentu tanah, saudaraku. Menggali dalam-dalam. Menggali ini tidak sembarang menggali, saudaraku. Menggali yang sampai pada tujuan. Untuk supaya apa? Menggali, lalu nanti meletakkan dasar itu di atas batu. Dengan kata lain, dia harus menggali dan menggali sampai menemukan batu itu. Itulah perjuangan di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam rangka kita mengkaitkan kehidupan kita dengan tubuh Kristus. Ya, sebab kalau kehidupan kita tidak dikaitkan dengan tubuh Kristus, maka bisa dimungkinkan mengkaitkan kehidupan kita kepada tubuh yang lain. Ya, tubuh yang lain ini yang kita pelajari, tubuh Babel, tubuh perempuan Sunda, gereja palsu. Nah, itu sebabnya maka lewat asuhan Tuhan ini, perjalanan kita diasuh oleh Tuhan ini, maksudnya untuk supaya setiap kehidupan kita, seperti kata firman Allah ini, biar kita berusaha menggali menggunakan cangkul. Jadi menggali ini harus menggunakan alat, menggunakan tenaga, ya, untuk bagaimana dia nanti bisa meletakkan dasar itu dan dia bisa menemukan batu itu, sehingga dasar dari rumah yang dia bangun nanti, saudaraku, betul-betul diletakkan di atas batu, baru memulai. Setelah batu dasar itu sudah diletakkan, saudaraku, di atas batu karang itulah Kristus, iman kita sudah diletakkan pada Kristus, saudaraku, baru orang akan membangun di atasnya. Baru membangun di atasnya. Ini orang yang rindu. Jadi datang kepada Tuhan itu artinya ada satu kerinduan. Ya, jadi bukan terpaksa atau dipaksa, memang dia mau datang, dan datang bukan hanya sekedar datang, tapi dia mendengarkan yang ku katakan, kata Tuhan. Ya. Bukan hanya mendengar yang dikatakan, tapi juga dia mempraktekkan apa yang didengar. Dan itu sebabnya di hari-hari ini saya kembali mengatakan, perhatikan cara dalam kita mendengarkan firman. Itu sangat menentukan. Kalau kita lengah, kita mengabaikan, kita sembrono, saudaraku, maka kita pun juga tidak akan bisa melakukan. Kenapa? Sebab yang kita dengar tidak benar. Tapi kalau yang kita dengar itu benar, maka ada alasan untuk kita bisa mempraktekkan, melakukan itu dengan benar pula. Ini penting. Ini penting di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan. Saya sudah memberikan penjelasan, saudaraku, menggali dalam-dalam ini, ya. Hari Minggu menggali dalam-dalam ini mempunyai arti ada satu ketekunan. Tekun, kalau nggak tekun nggak mungkin dia bisa menggali dalam-dalam. Itu membutuhkan waktu. Ya, tekun, sabar. Sebab mungkin ya tanah itu banyak batu-batunya. Harus pelan-pelan, perlahan-lahan sabar untuk mengangkat itu batu-batu kerikil atau batu-batu apa, ya, sampai kita bisa menemukan batu dasar itulah Kristus. Kemarin saya menunjukkan, jangan kita sembarang ibadah, ibadah tetapi ibadah
yang harus ada tujuan. Tujuannya harus kepada Kristus. Sampai kita menemukan Yesus. Ibadah tanpa menemukan Yesus, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Bisa dimungkinkan di hari-hari juga terjadi. Beribadah tetapi tidak bertujuan untuk bertemu Yesus. Tapi ibadah-ibadah yang hanya untuk menyenangkan daging kita. Kolose pasal 2 yang kita baca, ibadah buatan manusia. Ibadah buatan manusia, sak sukanya, yang penting setuju, yang penting oke. Tetapi tidak, atau dia mengabaikan bahwa di situ ada Kristus yang harus menjadi sumber dari segala sesuatu. Ibadah itu harus terkait. Kalau ibadah itu tidak terkait dengan Kristus, apapun bagusnya, indahnya menurut kasat mata manusia, tetap saja ibadah itu menjadi sia-sia. Padahal kalau kita ibadah kita benar, kalau ibadah itu disertai dengan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan, itu memberikan keuntungan yang besar. Bukan hanya itu, ibadah itu juga kalau kita lakukan dengan benar, maka mengandung janji, baik hidup sekarang ini, apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita sedang hadapi, alami di hari-hari ini, Tuhan berjanji, mengandung janji untuk hari ini, untuk saat ini yang sedang kita jalani ini, sampai pun yang belum kita jalani, yang akan datang. Ya, berguna untuk hari-hari ini pun juga yang akan datang. Masa depan kita. Kalau kita melakukan ibadah dengan benar, melayani Tuhan dengan benar, maka sesungguhnya baik sekarang kita, baik yang akan datang kehidupan kita, itu sudah ada pada rencana Allah. Rancangan Tuhan itu ya sudah merancangkan kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Ini rancangan Tuhan. Itu sebabnya kita sedang dibawa oleh Tuhan. Untuk sekarang ini, untuk kita harus menggali dalam-dalam, harus bertekun, harus bersabar dalam ibadah itu, sampai kita menemukan pribadi Yesus itu. Dengan kata lain, saudaraku, kita harus bertekun ini sampai betul-betul tadi saya mengatakan bertemu dengan Yesus. Kalau kita bertemu dengan Yesus, bagaikan kita menemukan batu itu dan meletakkan dasar di atas batu itu, maka kehidupan kita menyatu dengan Kristus. Kita punya landasan yang kuat oleh Kristus, sehingga kita menjadi kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang teguh berdiri, dengan kata lain yang mempunyai pendirian, punya sikap dalam ibadah dan pelayanan. Kalau demikian, apapun nanti kita akan pelajari, ada halangan-halangan selain itu. Ini belum sampai ke sana, saya baru ini ya mereview lagi, mengulangi lagi. Kita punya sikap, punya pendirian, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh yang namanya tadi disebutkan air bah, ya, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kokoh dibangun ada pendirian, ada sikap. Dan Paulus dalam suratannya kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga, kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2
2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya. Bagaimana Paulus dalam tulisannya ini kepada Timotius yang masih muda. Ya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-14 maksud saya. Ya, ayat yang ke-14 lebih dulu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini bagaikan kita sudah diletakkan, menemukan batu itu, dan kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar yang benar, Kristus. Lewat apa? Lewat pengajaran. Jadi, ya, kegerakan kuda putih atau kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, kemarin saya menunjukkan, itu sama dengan kegerakan firman pengajaran ini. Dengan pengajaran ini, dengan apa yang, ya, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ini sikap yang Tuhan tunjukkan ya lewat Paulus kepada Timotius yang masih muda ini. Kenapa demikian? Supaya kehidupan itu tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran yang lain yang coba ingin memang menggoyahkan, bahkan merobohkan kehidupan kita, membuat kita jadi gugur itu. Nanti kita lihat halangan-halangannya. Kita belum sampai di sana. Tapi sikap kita di hari-hari ini, lewat bertekun, lewat kita menggali ini kesempatan untuk kita meletakkan kehidupan kita benar-benar di atas dasar Kristus yang adalah batu karang itu. Kenapa demikian? Sebab kalau tidak, saudaraku, maka yang terjadi seperti hari Minggu saya menyebutkan sidang jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira, malaikatnya, gembalanya, pendetanya, justru dia berkompromi. Kenapa dia berkompromi? Karena dia tidak punya sikap, tidak punya pendirian yang tegas. Sekalipun Tuhan melihat ada keberhasilan, tapi Tuhan mencela. Karena malaikat sedang jemaat Tiatira membiarkan wanita Isabel ini mengajar dan membawa hamba-hamba Tuhan berzina dengan dia, dan membawa juga umat menyembah berhala. Ini fatal, saudara. Kita bisa membayangkan, ya, ini caranya setan, saudara. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan kita harus menggali. Mulai dari gembalanya hamba Tuhan, menggali, menekuni firman Allah, jangan yang lain-lain. Punya sikap, punya pendirian yang teguh, dan satu pengajaran firman Allah ini. Sehingga ketika ada yang lain datang, kita tidak terpengaruh, karena kita berdiri kokoh, dan kita tidak akan goyah. Tapi fakta membuktikan, sidang jemaat Tiatira sudah goyah menerima Isabel. Coba bayangkan itu. Menerima Isabel mengajar, mengizinkan seorang wanita mengajar dalam sidang jemaat. Dan celaka yang diajarkan itu
ajaran yang tidak benar. Ini fakta, ini bukti. Kenapa kita perlu sikap, perlu pendirian yang kuat, saudara. Sebab yang terjadi dalam Tiatira memang demikian. Bukan hanya itu. Dan pengajaran juga menyebutkan seluk-beluk iblis. Untuk apa? Kita mengajarkan neraka tentang neraka. Untuk apa kita mengajarkan tentang setan dan setan itu? Apa untungnya? Jelas kok. Setan iblis itu, seluk-beluk iblis itu, nanti dia akan dihukum. Dilemparkan ke lautan api belerang. Untuk apa kita belajar? Lebih baik kita belajar tentang kebenaran. Tentang firman pengajaran yang benar ini. Untuk mempersiapkan kita. Untuk mengasuh perjalanan hidup kita. Untuk memberikan kehidupan kita. Dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar. Dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang segera akan disempurnakan ini. Saya lanjutkan sekarang. Ya, saya lanjutkan. Ya, apa prakteknya ini? Ya, praktek untuk kita dibawa masuk dalam pembentukan tubuh. Masuk dalam kegerakan di dalam firman pengajaran yang benar ini. Atau perkataan Tuhan Yesus sendiri ini. Prakteknya apa? Dalam kehidupan kita. Ya, bahwa kita sedang dibawa dalam rencana Allah dalam rangka pembangunan tubuh ini. Kegerakan pengajaran ini. Atau kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini. Prakteknya apa? Prakteknya adalah kita suka untuk bersekutu. Suka dengan yang namanya kesatuan. Coba bayangkan, kalau Tuhan sedang membawa kita masuk dalam rencana Allah pembangunan tubuh Kristus, tapi kita tidak suka bersekutu. Tidak suka kesatuan atau persatuan atau kesatuan. Bagaimana? Maka sampai kapanpun juga keluhan Tuhan ini terus akan terjadi. Serigala ada lubangnya. Burung ada sarangnya. Tetapi tidak ada tempat untuk anak manusia meletakkan kepala. Letak kepala itu ada pada tubuh. Kalau tubuhnya tidak mau kesatuan, tidak mau persekutuan yang benar, saudara, kapan tubuh ini akan bisa terbentuk? Yang satu mengatakan aku yang paling benar, yang lain mengatakan aku yang paling suci. Kalau ini terus terjadi pada gereja Tuhan, sementara, saudaraku, serigala itu sudah punya liang, punya lubang. Lubang ini bukan hanya untuk tidur, tapi lubang itu ada tempat juga untuk berkembang biak. Demikian juga burung punya sarang. Sarang bukan hanya untuk tidur, tapi sarang ini juga tempat untuk berkembang biak. Ya, serigala ini gambar kejahatan, saudara. Dosa kejahatan. Burung ini kenajisan, saudara. Kejahatan, kenajisan sudah berkembang biak, berkembang begitu luar biasa. Lewat cara apapun juga. Tetapi tubuhnya Kristus ini masih berantakan. Yang satu menyalahkan yang lain, yang satu menghakimi yang lain, yang satu merasa diri benar sendiri, yang satu
yang merasa diri yang paling suci. Kalau demikian caranya, maka setan dia akan bertepuk tangannya, dikipas terus, Pak. Semakin hari semakin panas. Akan menjadi kesempatan buat serigala dan burung ini kalau melihat tubuhnya itu berantakan. Dan itu sebabnya lewat kegerakan pengajaran firman Allah ini, biar membawa kehidupan kita untuk kita menjadi kehidupan yang suka bersekutu, suka yang namanya kesatuan. Bukan persekutuan yang salah, bukan kesatuan yang salah, tapi yang dimaksud persekutuan ini, persekutuan di dalam firman, masuk dalam kegerakan pengajaran firman Allah. Ya, puji Tuhan. Persekutuan yang mana? Kesatuan yang mana? Bukan kesatuan yang gelap-gelapan. Bukan persekutuan yang gelap-gelapan asal bersekutu. Tidak. Persekutuan yang dimaksud ini, persekutuan di dalam terang. Di dalam terang pengajaran firman Allah, dan terang kasihnya Allah, supaya sungguh-sungguh, kalau ini yang terjadi, maka persekutuan kita bukan antar manusia dengan manusia, jemaat dengan jemaat, tapi persekutuan kita sampai kita dengan Kristus, yang dipersekutukan oleh darah Kristus. 1 Yohanes, ya puji Tuhan. Ya, sejauh mana Tuhan mau pada ibadah PA ini, saudaraku, kita akan belajar menekuni ini, biar kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan firman Allah buat kita. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Siapa ini? Rasul Yohanes. Dia katakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Bukan dari unek-uneknya Rasul Yohanes. Bukan dari keinginan. Bukan dari buah pikiran yang datang dari Rasul Yohanes. Tidak. Tapi berita itu telah kami dengar. Dia dengar dari Dia. Siapa Dia? Dari Yesus yang hidup itu. Dari Kristus. Saudara sekalian. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, kepada sidang jemaat, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Inilah yang dimaksud persekutuan itu. Persekutuan di dalam terang. Terang pengajaran, terang kasihnya Allah. Ini yang dimaksud persekutuan yang saya tunjukkan tadi. Praktek dari kehidupan, ya, yang masuk dalam kegerakan pengajaran untuk membawa kita masuk dalam tubuh Kristus ini. Maka kehidupan kita dibawa untuk supaya kita suka bersekutu atau kesatuan. Persekutuan dalam terang ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Ayat yang ke-6, jika kita katakan, perhatikan,
Ya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, kalau kita mengaku, aku ini bersekutu loh dengan Tuhan, ya ini maksudnya satu. Ya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita mengaku bersekutu dengan Tuhan, ternyata kita masih hidup dalam kegelapan, menyimpan hal-hal yang tidak benar, barang-barang yang gelap, sikap-sikap yang gelap-gelapan. Apa kata Tuhan? Kata firman Allah, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Biar ini menjadi koreksi buatku, sekaligus juga menjadi koreksi buat kita semua yang mendengarkan ini. Perhatikan persekutuan kita. Ya, kenapa? Sebab Allah itu terang. Kalau kita mengatakan kita bersekutu dengan Allah yang adalah terang, dan kita tetap hidup atau menyimpan sesuatu yang gelap, ingat loh, berdusta, dan kita tidak ada kebenaran. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan kita daripada segala dosa. Ini indah. Kalau kita ada persekutuan dalam terang, seperti Dia yang ada terang, maka darah Yesus itu akan selalu menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Ini hebat. Inilah yang disebutkan persekutuan itu. Tapi sebaliknya, kalau persekutuan itu tetap dalam tanda kegelapan, maka persekutuan itu tidak akan membawa kepada suatu kesatuan, tapi justru akan membawa kepada satu kehancuran. Ya, akan membawa kepada suatu kehancuran. Saya akan memberikan contoh. Ya, contohnya juga terambil dari Alkitab, saudaraku. Ini, ya, kegelapan itu apa? Fasa yang kedua, ayat yang ke-9. Fasa yang kedua, ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Perhatikan, ini contohnya, prakteknya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ini kebencian itu kan awal dari pembunuhan. Ini pekerjaan kegelapan. Artinya ada dusta di antara kita. Ya, hidup dalam terang tetapi kita membenci. Membenci itu perbuatan kegelapan. Ya, saya ulangi. Tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Itu artinya apa? Sepanjang kebencian itu tidak diselesaikan, perhatikan baik-baik. Jangan menyimpan kegelapan. Jangan menyimpan kebencian, itu kegelapan. Kalau itu tidak diselesaikan dan segera diselesaikan, biar saudara mengatakan, aku hidup dalam terang.
Aku beribadah, aku melayani Tuhan sekalipun. Aku berkhotbah sekalipun. Tapi kalau masih ada kebencian, ingat bahwa kita sesungguhnya masih dalam kegelapan sampai sekarang ini. Itu sebabnya, saudaraku, kegelapan itu harus disingkirkan. Ini jelas mengatakan, ya, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jangan mengatakan kita ya hidup dalam terang. Kita berdusta. Kebenaran tidak ada pada kita. Dan kita tetap dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Ini kebalikan. Mengasihi saudaranya, lawan kata daripada membenci. Mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ini serius, saudara. Ini jangan dianggap, pendeta kalau khotbahnya begitu. Jangan. Ini saya belajar untuk itu. Ya, sekalipun orang membenci, jangan kita membalas, kita membenci. Jangan. Jangan ada kebencian. Jangan ada dusta. Jangan berikan kesempatan kegelapan itu ada pada kita. Kebencian itu. Ini yang sering kali terjadi dalam jemaat dan berjamaah itu. Dan berjemaat itu banyak kali masih ada hal-hal yang semacam itu. Ya, suami membenci istri dan sebaliknya. Anak membenci orang tuanya. Saudara bersaudara saling membenci. Itu ada dalam jemaat. Jemaat satu dengan jemaat jangan saling membenci. Ingat, kalau itu masih terjadi, berarti kegelapan itu masih ada sampai sekarang ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengasihi saudara kita, ya, dengan kasih yang benar, seperti kita mengasihi Tuhan, maka terang itu ada dalam kehidupan kita. Ya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan atau tidak ada kegelapan. Ini dasar. Ini luar biasa, saudara, yang Tuhan tunjukkan. Inilah kesatuan. Inilah persatuan. Saudara-saudari, ya, hidup dalam terang, tidak ada kebencian, tidak ada kegelapan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membuatnya membutakan matanya. Tidak ada tujuan. Biar dia mengatakan aku beribadah, aku melayani Tuhan sekalipun. Tapi kalau kebencian itu ada, dia katakan dia tidak tahu sedang kemana. Disebutkan di sini, ya, ia tidak tahu kemana ia pergi. Artinya apa? Hidup tanpa tujuan. Sementara kita mengatakan kita beribadah dan melayani Tuhan. Hidup tanpa ada tujuan, ya, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, biar ini yang menjadi penghalang dalam kesatuan persatuan itu, itulah kegelapan ini harus segera dihilangkan. Segera selesaikan kebencian-kebencian, sakit hati, iri hati, itu semua menjadi penghalang. Kalau kita tahu itu jadi penghalang kita, kenapa kita tidak segera bertindak? Kenapa kita mempertahankan itu?
Yang celakanya malah kita iman-iman biar asik. Apanya yang asik? Hidup dalam kegelapan kok asik? Itu menyedihkan, itu menakutkan. Sebab kita sedang seperti orang bingung, tidak ada tujuan. Karena kegelapan itu membutakan matanya, yang membuat kita tanpa ada tujuan hidup, arah hidup. Artinya kehidupan itu tidak dalam asuhan Tuhan. Perjalanan hidupnya tidak diasuh oleh Tuhan. Ya, ini praktek yang pertama. Ya, praktek yang pertama, bahwa kehidupan itu rindu, membawa hidupnya itu masuk dalam rencana Allah pembentukan tubuh Kristus, atau masuk dalam kegerakan, masuk dalam kegerakan pengajaran firman Allah ini, membawa untuk kita untuk cinta persekutuan, cinta kesatuan. Amin, saudaraku. Yang kedua sekarang, yang kedua, ya, yang kedua, dalam pembangunan tubuh Kristus itu, saudaraku, juga diperlukan pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban, tidak mau susah-susah, tidak mau menggali dalam-dalam, saudaraku, ya, tidak mau menggali dalam-dalam, tidak mau berkorban, bagaimana? Saudara sekali, bagaimana kita akan bisa mencapai pada tujuan itu? Tubuh Kristus akan berdiri tegak kalau kita tidak mau ada pengorbanan, tidak mau sengsara, tidak mau menderita secara daging ini, tidak mau menggali. Ya, jadi menggali itu, ya, berbicara tentang suatu usaha upaya. Ada suatu kerelaan. Dalam hal ini, Kristus sudah memberikan teladan yang sempurna. Dia sudah membuktikan dirinya. Dia sudah berkorban nyawa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan tubuhnya. Itu sebabnya yang lalu saya mengatakan, waktu hari menjelang Paskah sudah dekat, saudaraku, dia ke bait Allah. Dalam Yohanes pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-19, ya, terutama. Dan dia melihat bait Allah itu, tadi saya mengatakan, itulah tubuhnya Kristus. Itulah kehidupan kita. Dia lihat dalam rumah Allah itu penuh dengan jual beli, penukar uang. Lembu sapi ada di situ. Coba bisa membayangkan itu. Betapa kotornya itu bait Allah. Ya, di dalam Injil yang lain disebutkan, apa kamu tidak tahu bahwa bait Allah tempat untuk berdoa, tapi engkau jadikan sarang penyamun. Kenapa Tuhan sampai begitu? Orang Yahudi mengatakan, ya, ada hak apa engkau mengatakan demikian? Coba kita baca ulang. Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ya. Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, bagaimana Tuhan dia bertindak begitu tegas dalam hal ini. Dia memberikan contoh kepada kita. Ya, bahwa dalam pembangunan tubuh Kristus itu diperlukan pengorbanan. Ya. Ayat 18, pasal 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Artinya apa? Orang Yahudi menantang Yesus itu artinya orang Yahudi setuju bahwa bait Allah digunakan untuk berjual beli, untuk mencari untung. Jadi orang jual beli itu apa? Ya cari untung. Beribadah
ke rumah Tuhan cari untung. Padahal ayat mengatakan kalau ibadah itu dengan disertai rasa syukur, memberikan keuntungan, gak usah cari untung ke gereja itu. Tuhan sudah memberikan keuntungan yang besar. Coba bayangkan, ini hari-hari kan begitu. Ibadah sekalikan bisnis, tidak mendengarkan firman Allah, memperbincangkan bisnisnya untuk mencari untung, rugi, dan semua. Itulah jual beli itu. Nah, orang Yahudi setuju ini. Itu sebabnya dia mengatakan, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Artinya ada orang setuju. Inilah orang-orang Yahudi ini. Sampai dalam hal ini menentang Yesus. Dan Tuhan tunjukkan tanda. Ketika orang Yahudi mengatakan, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Apa jawab Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi dengan bangganya kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ya tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan. Jadi rombak bait Allah dalam 3 hari akan kudirikan kembali. Itulah menunjuk dia, kematiannya dia, dan pada hari yang ketiga akan aku dirikan kembali. Itulah menunjuk kebangkitannya dia. Jadi dalam hal ini Yesus menjadi pelopor dalam pembangunan tubuh Kristus, menjadi pelopor. Dia telah memberikan nyawanya, rombak bait Allah. Artinya dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali untuk membangun tubuhnya. Dan dia mati memang untuk tubuhnya. Nah, sekarang kita ya juga mendapatkan satu tantangan. Yang kita adalah bait Allah, yang kita tubuhnya Kristus sungguhnya. Maka dari pihak kita juga harus ada upaya tadi menggali dalam. Mau sengsara seperti Yesus sudah sengsara demi bait Allah, demi istrinya, demi tubuhnya itu. Ya, Alkitab dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, Rasul Paulus dalam suratannya itu, ya, sesengsara kita, sesusah-susahnya kita belum sampai mencucurkan darah, belum sampai berdarah-darah. Tapi Yesus untuk ini, untuk tubuhnya ini, yang nanti untuk istrinya itu, dia harus berdarah-darah. Ini sekarang untuk kita. Ya, Tuhan ingatkan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Ini perhatikan. Dia ini siapa? Yesus. Yesus yang mengatakan rombak bait Allah. Itulah dirinya sendiri harus mati. Artinya, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Bantahan sengsara. Menanggung sengsara yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
kita Tuhan bawa untuk kita harus menggali, harus berkorban, harus ada pengorbanan. Apa yang Paulus ingatkan? Ingatlah selalu akan Dia, ya, yang tekun menanggung sengsara, yang sehebat itu. Ketika kita harus menghadapi suatu pengorbanan yang membuat kita lemah, tidak berdaya, selekasnya lewat ayat ini untuk kita diarahkan, ingatlah akan Dia yang tekun menanggung bantahan, menanggung sengsara. Biar Dia yang kita lihat, bukan manusia yang kita lihat. Ketika kita menghadapi jepitan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, ya, menghadapi apapun juga, biar kita kembali ingat akan Dia yang tekun menanggung sengsara. Kenapa ini harus kita lakukan seperti apa yang dipesankan oleh Paulus ini? Untuk supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Untuk supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ini koreksi buat saya. Koreksi buat kita semua. Ketika kita harusnya kita ada pengorbanan dalam ibadah pelayanan kita. Tapi di sisi yang lain kita juga harus menghadapi masalah semua. Tidak sedikit kita yang menjadi lemah dan putus asa. Yang akhirnya kita tidak berkobar-kobar lagi. Yang akhirnya kita tidak semangat lagi. Lalu kita mulai melihat manusia. Yang kira-kira siapa yang bisa menolong aku dalam kesulitan, dalam kesusahan ini. Saudara-saudara, selekasnya kita melihat yang semacam itu. Padahal justru sesungguhnya sikap semacam itu justru akan membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Apalagi hanya melihat manusia, kekuatan manusia. Bagaimana kita sama manusia yang punya kelemahan, lalu kita datang kepada orang yang lemah. Kita datang kepada orang yang tidak berdaya juga seperti kita. Apa yang dia bisa buat untuk bisa menolong kita? Tapi sebaliknya, ketika kita harus dituntut oleh Tuhan untuk kita berkorban. Apa yang kita berikan belum sampai mencucurkan darah. Ini nanti lanjutannya, perhatikan. Belum sampai kita berdarah-darah. Saya lanjutkan aja. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai. Seperti apa yang Yesus alami untuk kita. Itu sebabnya 1 Petrus mengatakan, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk ada satu kerelaan untuk kita juga berkorban. Apalagi yang dimaksud berkorban ini untuk apa? Rela, ada pengorbanan. Ya, dalam pembangunan tubuh itu diperlukan pengorbanan. Sebenarnya Yesus sudah memberikan teladan. Ayo kita, ketika kita harus berkorban. Berkorban itu sakit, saudara. Berapa tidak hak kita harus kita korbankan untuk kepentingan yang lain. Itu sakit. Tapi diingatkan, ingatlah akan Dia yang tekun menanggung sengsara, menanggung bantahan itu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita
pada sore malam hari ini. Sore malam hari ini. Saya akan menunjukkan lagi. Ya, ketika Tuhan mengatakan, rombak bait Allah. Dalam 3 hari aku akan dirikan kembali. Di satu sisi orang Yahudi, ya dia mengatakan, rombak bait Allah, dalam 3 hari kau dirikan. 46 tahun orang mendirikan rumah ini. Engkau mengatakan 3 hari. Tapi orang Yahudi tidak mengerti apa yang dimaksud itu. Rombak bait Allah itu adalah artinya dia memberikan nyawanya. 3 hari. Dan Tuhan tunjukkan, itulah menunjuk kebangkitannya. Artinya apa? Untuk tubuhnya, untuk tubuh Kristus, dia ada satu kerelaan untuk mati. Untuk sidang jemaatnya yang dia kasihi, dia rela untuk mati dan sengsara. Tapi sekarang dari sikap kita, setelah dibelani Tuhan kayak begitu, seringkali jangankan kok kita ingat akan dia aja enggak, yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah tekun menanggung bantahan sengsara buat kita. Seringkali justru kita berbalik melihat yang lain, bukan melihat dia yang tersalib, tapi kita melihat yang lain. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya? Kira-kira siapa yang bisa menopang saya? Kira-kira siapa yang memberikan harapan kepada saya? Biar mata kita dicelekkan pada sore malam hari ini. Lalu kita merindukan untuk kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang Tuhan juga tunjukkan, ya diperlukan pengorbanan demi tercapainya tubuh Kristus. Saya akan tunjukkan dalam Efesus pasal yang kelima, saudaraku. Efesus pasal yang kelima. Ya, supaya kita betul-betul terbuka mata hati kita. Kenapa kita harus ada satu kerelaan untuk berkorban juga. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan 25. Ya, Efesus pasal yang kelima ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Perhatikan. Tadi awal saya mengatakan, keluh kesah Tuhan itu adalah, dia mengatakan, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sementara serigala punya lubang dan berkembang biak di situ. Burung ada sarang dan ada dia berkembang biak di situ. Tapi anak manusia. Tapi sekarang ditunjukkan. Dia tunjukkan. Siapa tubuhnya itu? Saya ulangi. Karena suami adalah kepala istri. Artinya istri adalah tubuh. Tubuh yang jadi tempatnya kepala. Nah, untuk inilah dia harus berkorban nyawa untuk tubuhnya, untuk istrinya ini, untuk berdirinya bait Allah ini. Ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat ini. Yang menyelamatkan tubuh bukan siapa-siapa. Yang menyelamatkan gereja bukan siapa-siapa. Dia menyelamatkan tubuh dengan jalan dia merelakan hidupnya, tubuhnya harus berdarah-darah di atas bukit Golgota demi
suami untuk istrinya. Ya. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Saya tidak sedang membicarakan tentang suami dan istri, saya hanya ingin menunjukkan, ini loh Kristus itu untuk jemaat. Yang digambarkan juga nanti, ya istri kepada suami tentu. Tapi saya tidak sedang ya dalam membahas tentang itu. Ayat 25. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini saudara. Jadi sekarang kita tahu bagaimana pengorbanan daripada Kristus untuk istrinya, untuk tubuhnya, untuk sidang jemaatnya. Saudara sekalian, ayo, bagaimana kita sekarang ini? Ada kerelaan tidak? Sebenarnya Tuhan mengasuh kita, mengasuh perjalanan hidup kita untuk dibawa masuk dalam rencana Allah, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, kegerakan pengajaran ini untuk selekasnya tubuh Kristus, istrinya itu terbentuk, dan Yesus adalah kepala, dia akan menempati tempatnya. Artinya dia segera akan datang. Biar firman Allah ini memberikan gairah kembali kepada kita, memberikan semangat kepada kita, untuk kita mau di hari-hari banyak mau menggali dalam-dalam. Sampai kita bisa menemukan Yesus. Kita mau bertekun. Ya, mau bertekun. Mau sungguh-sungguh. Tekun dalam pengajaran yang benar. Supaya kita tidak disesatkan seperti Tiatira. Prakteknya kita suka bersekutu, suka kesatuan, persekutuan terang. Sebab Allah itu terang. Dalam firman, dalam kasihnya. Untuk supaya kegelapan itu tidak ada pada kita. Dan yang terakhir tadi katakan, pengorbanan. Yesus menjadi teladan. Jika Tuhan izinkan besok kita akan masuk, di samping ada harus membutuhkan pengorbanan, saudaraku, masih juga harus menghadapi yang namanya halangan-halangan. Dalam Injil Lukas, sebab bangunan itu harus menghadapi air bah dan hujan. Ini halangan yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Apa itu halangan-halangan itu? Biar kita bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan bukakan rahasianya, bukakan firman Allah. Untuk kita semakin dibuka oleh Tuhan. Untuk mengerti, membuat kita semangat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, saya harus mengatakan, Tuhan, masih terlalu banyak kekurangan dan kelemahan. Belum seperti apa yang Engkau mau. Kami masih terlalu banyak awal terhadap Tuhan dalam segala hal. Sementara Engkau memberikan teladan, sudah memberikan nyawa. Sebenarnya kita disebutkan belum sampai mencucurkan darah. Biar kita datang kepada Tuhan dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita. Tuhan masih memberikan sarana kepada kita. Di hadapan kita ada perjamuan suci. Ada tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kekuatan, semangat yang baru untuk sanggup menolong kita, untuk memampukan kita,
supaya kita tidak sampai putus asa, tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetap kita bersemangat. Biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan lakukan pujian. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, betapa besar anugerahnya. Kita akan lakukan pujian dari buku Psalm nomor 58. 58 dari buku Psalm. Oh, betapa besar anugerahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya. Haleluya. Telah menjadikan kita mempelainya. Ini sama dengan tubuhnya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk berjaman suci. Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu kepada kami. Lewat pengajaran firman Allah ini Tuhan, biarlah membawa kehidupan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak daripada Engkau untuk kami dibawa masuk, diasuh untuk dibawa masuk dan berencana Allah yang besar untuk kita masuk dalam pembentukan tubuh-Mu yang akan disempurnakan dan Engkau akan segera datang. Tuhan, masih banyak hal yang kurang dalam kami, mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya, dan kami tidak mau lemah dan putus asa Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan, yang seringkali kami berputus asa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, kasih yang sempurna ini, korban-Mu ini akan memberikan kemampuan kepada kami. Untuk kami Tuhan, ada satu kerelaan untuk kami tetap setia dan mengiring Engkau, diasuh oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini, masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi sucikan hati kami, sehingga kami layak untuk menerima
tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri. Ya, bagi yang sudah siap, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Ya, saya ingin menunggu sejenak untuk kita semua, untuk kita bisa bersama-sama untuk mengangkat tubuh dan darahnya Kristus. Puji Tuhan. Kalau sudah siap, mari kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh cawan Tuhan di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Jika ada kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun juga, biar kita jamah bagian yang sakit itu. Kalau tidak bisa, taruh di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan dan rasa syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu begitu kekal. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Firman pengajaran dan perjamuan suci ini biarlah menyatu dalam kehidupan kami, untuk kami dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat yang melimpah sore malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian acara ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci dan perjamuan suci ini. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan mohon perhatiannya kepada kita semua ya, untuk sidang jemaat semua, untuk jadwal ibadah kita dan sepekan dan seterusnya ini. Besok ada ibadah doa dan penyembahan suatu yang dimulai jam 5:30 sore tepat ya, dan nanti dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 13 itu, yaitu ibadah raya yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat, dan selanjutnya nanti akan diumumkan pada hari Minggu Raya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita nanti akan berdoa untuk saudara kita, ya, sidang jemaat semua, saudaraku, ya, khususnya yang saat ini masih menjalani isoman di rumah. Ada beberapa yang harus menjalani isoman di rumah. Biar Tuhan tetap menolong, memberikan damai sejahtera
memberikan kekuatan hati tidak berputus asa. Oleh karena itu kita mendoakan, ya, juga mendoakan sidang jemaat yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam rencana-rencana dalam pekerjaan, biar Tuhan juga menolong dalam masalah persoalan, juga jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan pemulihan. Ya, Bapak Budiono, Bapak Mariono kita selalu doakan selama ini, Pak Edwin, juga orang-orang tua kita yang lain kita doakan, Tante Aniwaro, biar kita doakan, kita bawa kepada Tuhan supaya di masa tuanya dari jemaat ini ya betul-betul diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang tetap berkobar-kobar mengiring Tuhan sekalian situasinya yang semacam ini, bukan hanya kepada orang tua tapi juga kepada kita semua. Mari kita akan masuk dalam doa berkat. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Pada saat itu Tuhan, Engkau sudah melawat memberkati. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami berpisah dalam ibadah ini, Tuhan, kami membawa sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lawat, Engkau menyertai, memberkati semua. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa yang paling sepuh sekalipun, khususnya saudara kami yang sudah lanjut usia dimanapun saat ini berada, biar Tuhan memberikan kekuatan semangat yang baru di masa tuanya, berbahagia bersama Tuhan juga bersama keluarga. Sidang jemaat semua Tuhan juga Engkau memberkati, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dari anak-anakmu semua studi, dari anak-anakmu, anak-anak dari sidang jemaat semua, Engkau juga menolong rencana-rencana dari sidang jemaat-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, biar Tuhan juga membuka jalan. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Namun demikian kami menyadari kuasa kegelapan yang selalu mengganggu, merintangi, membuat kami tidak percaya, tidak yakin kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Saudara-saudara yang saat ini masih isoman di rumah, biar Tuhan juga menolong, menyertai, memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya dalam keadaan yang semacam itu Engkau sungguh-sungguh tetap dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan, dan kiranya Tuhan, biarlah kami belajar untuk menekuninya sampai kami masuk dalam rencana Allah yang besar itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan, mulai dari pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, yang tetap bersatu, bahu-membahu untuk mengatasi apa yang dihadapi oleh bangsa ini, khususnya masa-masa pandemi ini. Tuhan, Engkau menolong ekonomi, keamanan, biarlah Tuhan juga campur tangan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat bangsa kami ini. Tuhan, Engkau juga membuka jalan. Itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat, marifat yang dari surga, sehingga para pemimpin-pemimpin ini mampu untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan apapun juga, dan turunkan damai sejahtera-Mu, supaya sungguh bangsa kami boleh menikmati anugerah-Mu, terutama umat ketebusan-Mu, boleh tetap beribadah dengan nyaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah dan kami akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Semangat sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin.